Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Selamat menyambut hari dengan ucapan syukur. Dan mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ditinggikan. Usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Memuji namamu adalah kesukaanku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Hatiku ingin mengasihi, mencintaimu. Hatiku mencintaimu. Engkau Tuhan penciptaku. Lidahku mengakuimu. Engkau Yesus, nama di hatiku. Genaplah kesukaan dalam hidupku, untuk melayani Kau Tuhan Rajaku. Memuji namamu adalah kesukaanku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Genaplah kesukaan dalam hidupku, untuk melayani Kau Tuhan Rajaku. Memuji namamu adalah kesukaanku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Namamu Tuhan, namamu Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu, hanya untukmu selamanya. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Bapak, terima kasih Tuhan buat saat pagi hari ini Tuhan. Engkau merenungkan, kami merenungkan siang dan malam tentang Taurat Tuhan. Menyenangkan Tuhan, sungguh itu kerinduan kami Bapak. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal sandala ya Rabbal. Ya Rabbal ya Rabbal sikiri biri ya Rabbal sikaraba ya Rabbal. Haleluya. Kami rindu Tuhan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sebab itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami tinggal dalam kebenaran dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan Bapa, terima kasih Tuhan, ketika kami tinggal di dalam Engkau, maka hidup kami melekat dengan kebenaran-Mu, dan kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jesus, thank you Lord, Engkau sungguh baik. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan, firman-Mu kekuatan di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Kami rindu kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Your presence is heaven to me. Biarlah kami tinggal dan berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan.
Jangan ambil rohmu dari dalam kami, dan biarlah dengan hati yang teguh kami mau datang kepada Tuhan. Mengalami damai sejahtera dan kekuatan baru di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman. Haleluya. Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam di dalam anugerah dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Firman Tuhan jelas ya saudaraku, dwell in his presence, tinggal di dalam hadiratnya berbuah, di luar dia kita tidak berbuah. Sesederhana ini firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan saudara, bahwa jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Amin. Di dalam Ibrani 12 ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan keluar dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan bagi banyak orang. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdiam di dalam Tuhan itu adalah benteng perlindungan yang paling aman dalam hidup kita. Di luar Tuhan kita tidak tinggal dalam kasih karunia. Di luar Tuhan, nah saudara begini, di dalam Tuhan kasih karunia berlaku, keselamatan berlaku. Di luar Tuhan, sekalipun Yesus telah mati bagi seluruh umat manusia, tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan katakan sudah dijauhkan hati kita yang keras, kita ambil lagi, kita mau lagi berkeras hati. Nah di situ kekerasan hati akan menimbulkan kepahitan. Orang tidak bisa menyadari kasih karunia Tuhan ketika dia menjauhkan diri daripada kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Hatinya menjadi pahit, hatinya menjadi keras. Makanya ada orang berkata, kenapa ya sudah lahir baru tapi hatinya keras? Sudah lahir baru tapi tidak mau mengampuni. Sudah lahir baru tetapi jatuh bangun di dalam dosa dan masalah hati. Ya karena hati yang keras yang sudah dijauhkan Tuhan, dia kembali lagi ke manusia lama. Yang harusnya destiny kita di dalam Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27. Aku akan memberikan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan memberikan engkau hati yang taat dan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Itu destiny kita saudara. Makanya berjaga-jaga dengan hidup kita. Selama kita masih tinggal di dalam hati yang mau dibentuk, selama kita tinggal dalam hati yang masih mau diubahkan Tuhan, di dalam hati ini berdiam roh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Jadi ini ada hati. Diberikan roh kecil, roh yang baru. Jadi roh kecil ini dari Tuhan di dalam kita. Tapi roh Tuhan itu datang dan membungkus kita. Jadi aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Itulah yang terjadi. Nah saudara, ada unsur R kecil. Aku akan memberikan rohku di dalam. Aku akan memberikan roh yang baru. Roh yang baru itu di dalam. Rohku akan kuberikan berdiam di dalam engkau. Tuhan itu dwell in us. Jadi double covering dari dalam dan menjamah kita, membungkus kita, sehingga kita ada di dalam, dikuasai oleh roh Tuhan. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku. Nah roh kecil ini adalah unsur yang baru, roh yang baru yang bisa bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam aku. Yeskiel 36 ayat 27 katakan, rohku akan tinggal di dalam engkau, akan berhubungan terus dengan engkau, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting dari pohon anggur yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang Kristen yang tidak berbuah pasti tidak tinggal di dalam Tuhan. Orang Kristen yang tidak menghasilkan karakter Kristus pasti karena sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Jangan mimpi dan berkata, aku sudah lahir baru, aku sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Selama tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tidak tinggal di dalam engkau, saudara, tidak ada buah. Jadi indikator pertumbuhan itu buah. Dan saudara, tema dari gereja kami adalah damai, tenang, dan bertumbuh. Orang akan mustahil untuk bertumbuh dan berbuah jikalau tidak ada benih ilahinya.
Dan kalaupun ada benih ilahinya, tapi dia tidak melekat dan tinggal di dalam Tuhan, tidak akan berbuah. Saudara, pada pagi hari ini renungkan firman Tuhan, dwell in His presence. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan dan mengalami roh yang ada di dalam engkau itu. Dan ketika di dalam hati orang yang haus akan mengalir aliran-aliran air. Itu akan terjadi bagi orang yang haus, yang rindu. Orang yang sehat pasti haus. Orang yang sehat pasti mencari makan. Orang yang sehat pasti mencari hadirat Tuhan. Yang sehat secara roh pasti mau tinggal dalam hadirat. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya bagikan dari Yohanes 15 ayat 1 hingga 8, dwell in His presence. Pastikan saudara tiap hari itu kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Yeskiel 47 katakan sungai yang mengalir dari bait suci. Saudara, itu sungai itu mengalir dari bait suci. Dari dalam Dia ada hadiratnya yang berkuasa, dan ketika kita di dalam Dia maka kita dibungkus dengan kehadiran itu. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27 ya. Roh Tuhan ada pada kita, dia memberikan roh yang baru, dan dia menjamah kehidupan kita, membungkus kehidupan kita. Jadi kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Dan saudara, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, orang yang di luar Tuhan. Makanya ketika kita mengenal Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan, aku bingung. Tuhan, aku tidak tahu jalan keluar. Kemungkinan kamu ada di luar Tuhan. Nah, masuk saudara. Masuk di dalam Dia. Dan izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupanmu. Ketika kamu tidak bisa berbuat apa-apa, pasti itu karena kamu tidak tinggal dalam firman. Firman Tuhan katakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah bersih karena firman. Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27. Tuhan akan memberikan firman-Nya yang membersihkan engkau, mentahirkan engkau. Itu firman Tuhan katakan. Tapi kalau kita tidak memutuskan tinggal di dalam Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berbuah, tidak punya ide bagaimana saya harus hidup, tidak punya jalan keluar, tidak punya hikmat, saudara. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, firman ini keras, tapi Tuhan mengingatkan, ini semua keputusan kita, saudara. Keputusan kita mau nggak kita di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi kita harus punya keputusan untuk datang kepada Tuhan. Jangan menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah, yang lepas daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan kita untuk berubah bukan hanya sekedar doa, Tuhan ubah saya, Tuhan kabulkan doa saya. Tapi yang paling penting, kamu melekat tidak dengan Tuhan. Kamu melekat nggak dengan pokok anggur yang benar. Bukan soal Tuhan nggak sanggup untuk mengubah hidupku, Tuhan nggak sanggup memberkati aku. Bukan soal itu, saudara. Soal ini adalah apakah kamu tercacat di pohon anggur yang benar, di pokok anggur yang benar. Nah, saudara, saya seringkali menerima konseling, menerima orang-orang yang konseling yang bingung. Bahkan sering menyalahkan Tuhan. Bahkan sering berkata, aku tidak tahu jalan keluar bagaimana. Aku pengen jawaban doa. Saudara, memang kita fokusnya di jawaban doa. Kadangkala saking fokusnya di jawaban doa, kita jadi tidak punya hubungan sebetulnya dengan Tuhan. Makanya kenapa kita nitip-nitip doa kepada hamba-hamba Tuhan? Karena kita sendiri nggak punya yang namanya hubungan dengan Tuhan. Esensi dari keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, Dia pengen bangun hubungan. Dan firman Tuhan ini menjelaskan, kalau soal berbuah, bagi Tuhan tuh nggak masalah. Kalau soal memberikan jawaban doa, bagi Tuhan tuh nggak masalah. Dia punya segala makhluk, segala muka bumi ini, yang ada di atas muka bumi ini Dia punya. Tapi tinggal nggak di dalam aku? Ayat yang ke-7 yang paling penting dalam hidup kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Bukan sekedar tinggal, sembriwing-sembriwing, gemetar-gemetar karena hadirat Tuhan. Tapi firman-Nya,
tinggal nggak di dalam kita? Nah, disinilah minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan terima. Jadi saudara, barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar. Tapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. Saudara yang diberkati, sudahkah firman Tuhan tinggal di dalam kita? Kita pengen nih hadirat Tuhan menguasai, dwell in His presence, tinggal di dalam hadiratnya. Tapi firman-Nya harus menetap di dalam diri kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Matius 28 ayat 19 hingga 20 bahwa dikatakan, pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. Nah saudara yang diberkati, orang-orang yang menjadi murid, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang-orang yang berbuah banyak, dan itu mempermuliakan Bapa. Yesus memiliki ribuan murid pada waktu dia khotbah di atas bukit, 5.000 laki-laki. Tetapi ketika di dalam Yohanes 6 perkataannya keras, banyak orang-orang yang mengikuti dia meninggalkan dia. Dan alhasil ada 12 rasul, ada 12 murid yang berubah menjadi rasul yang tetap tinggal dengan dia, yaitu orang-orang yang terus mau dimuridkan. Bapak Ibu, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cari Tuhan bukan sekedar untuk mencari jawaban doa. Cari Tuhan untuk bangun hubungan. Bangun hubungan bukan sekedar sembriwing-sembriwing mentah hadirat Tuhan memulihkan kita. Tapi firman itu tinggal di dalam kita. Dan pastikan ketika firman tinggal di dalam diri kita, ada buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid. Ya, sekali lagi kita baca di dalam Yohanes 15, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, stay in Jesus, dwell in His presence, dan engkau akan berbuah. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku di dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, perkara jawaban doa itu pasti Tuhan sediakan, tapi yang paling penting, jadi murid dong. Yang pasti, jadilah orang yang menetap dengan Tuhan. Tuhan sudah pilih kok. Nah saudara, tidak ada yang kebetulan ketika engkau merasa engkau perlu mencari Tuhan. Bukan karena engkau butuh sesuatu, tapi memang Tuhan panggil kamu. Dan dia menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah yang padamu itu tetap. Dan ingat, ketika Tuhan ada di dalam engkau, dia akan memberikan apa yang engkau minta dan doakan. Supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa, di dalam namaku, kuberikan kepadamu. Saudara, tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan jawaban doa di dalam kehidupan kita. Dan ingat, tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal di dalam engkau. Dan minta apa saja yang kamu perlukan, maka Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan apa yang diinginkan hatimu ketika engkau bangun hubungan tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam engkau. Engkau mempermuliakan nama Tuhan, engkau menjadi murid-murid Tuhan. Dan engkau berdoa dan Tuhan memberikan jawaban doa dalam kehidupan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat terus untuk menjadi anak-anak kerajaan, murid-murid Tuhan yang mengasihi Dia, tinggal di dalam Dia dan berbuah. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.